Hai semua para penggila catur, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Di kesempatan yang sangat sempit ini, saya akan menyuguhkan sebuah partai yang sangat menarik. Partai antara Vasilios Kotronias melawan Vasily Ivanchuk. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2011 di La Caleta, Gibraltar. Vasilios Kotronias berada pada posisi putih. Sedangkan Vasily Ivanchuk berada pada posisi hitam. Dan saya berada pada posisi ngemutin sendal jepit. Kotronias membuka permainan dengan pion raja. Ivanchuk merespon pion C5. Dilanjut kuda F3, pion G6. Pion serang pion makan, kuda F6 membidik pion. Kuda melindungi, pion D6. Dan kita berada dalam pertahanan Sisilia terbuka, variasi naga. Lalu gajah keluar kandang, bercokol di E3. Dijawab gajah fianchetto. Pion F3, kuda C6, menteri D2, hitam mengamankan raja. Kemudian gajah C4, gajah D7, putih rokade ke sayap menteri. Inilah akhir dari mainline permainan. Atau langkah yang sesuai dengan teori dasar pembukaan catur. Lalu Ivanchuk menggeser benteng ke B8, Kotronias menarik gajah ke B3, memperkokoh pertahanan. Dibalas kuda melipir ke A5, menyerang gajah yang baru saja mendarat. Putih membiarkan, putih memilih membalas serangan dengan serangan, gajah meluncur ke H6, mengganggu gajah lawan. Gajah tak terima diganggu, dan langsung berkelahi dengan sesama gajah. Menteri membela. Hitam mulai melakukan agresinya ke sayap menteri, pion maju ke B6, putih tak mau kalah, pion G4 dimainkan. Disusul pion serang kuda, kuda kabur ke D5, menyerang balik kuda. Hitam membiarkan serangan kuda, hitam malah menghajar gajah dengan kuda. Kuda hajar balik, pion maju ke E5. Karena ajakan bertarung diabaikan sesama jenisnya, lalu kuda menarik diri ke E3, membiarkan sahabatnya benteng, menyerang pion D6 yang terlihat lemah. Tentu saja, hitam tak mau pionnya hilang di embat benteng, gajah maju ke samping, memberikan penjagaan pion pada menteri. Putih mengalihkan serangan ke sayap raja, pion maju ke H4. Hitam merespon dengan menggeser raja ke pojok, menteri mundur ke G5, benteng maju ke B6. Kemudian kuda jumping ke A5. Sebuah langkah sia-sia, yang tak mempunyai tujuan sama sekali. Mesin catur menyarankan, kuda dijampingkan ke C5, menyerang gajah, adalah langkah yang lebih kuat. Lalu raja G7, kuda menyerang, skak. Gajah pukul kuda, pion pukul balik, sembari menekan tembok pertahanan raja. Lalu menteri C7, pion makan, pion H5, kembali menyerang pertahanan raja. Hitam melakukan serangan balik, dengan menggeser benteng, ke C8, mengancam skakmat. Benteng menghalangi. Benteng serang kuda, pion serang balik, pion lewati pion. Kuda mundur ke B3. Dan ini, membuat benteng bisa menyolong pion. Raja memepet benteng. Sebuah langkah keliru dari putih, karena menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungguli permainan. Seharusnya benteng menggaruk pion, melakukan pertukaran kualitas. Kuda garuk balik, benteng serang kuda. Benteng membackup, benteng makan, menteri membalas, mengancam skakster di H7. Raja menghindar ke belakang, pion tantang pion ambil pion, menteri ambil raja, skak. Raja maju, raja serang benteng mundur ke A6. Lalu kuda jumping ke D4, mengancam garpuan maut di E6. Menteri A5, mengajak peraduan, sekaligus mengancam skakmat. Menteri F7, skak. Raja kabur ke H6, menteri mengejar. Raja naik ke G5, kuda mundur menyerang menteri. Menteri serang balik, skak. Raja menghindar ke C1, benteng C6, memaku pion, agar menteri bisa merenggut kuda. Pion maju menggapai petak promosi, benteng mundur menghalangi. Pion jadi, skak. Benteng ambil menteri ambil balik, dan putih akan unggul 1 perwira. Namun sayang, putih tak melihat peluang itu.
Putih lebih memilih menyerang benteng dengan raja. Benteng mundur ke A8. Menteri bergeser ke F5. Menteri maju ke C4. Lalu benteng E1. Benteng naik ke C5, mengawasi menteri secara tidak langsung, sekaligus menawarkan diri untuk digebuk kuda. Jika kuda nekat ambil benteng, akan terjadi skakmat dalam 2 kali gebrakan. Kemudian putih kembali membuat langkah salah, benteng digeser ke F2. Mesin catur menyarankan pion maju ke F4. Jika pion ambil pion, menteri akan mengambil benteng. Benteng mundur. Pion kali balik, benteng F2. Benteng E6, melindungi pion. Benteng parkir ke F1, menekan kuda bersama-sama. Benteng melapisi pertahanan. Kuda menggarpu menteri dan benteng. Menteri makan anak, mengajak peraduan. Kuda sikat benteng. Lalu menteri makan, benteng makan. Benteng tewak kuda, benteng tewak anak. Raja ambil pion, benteng incar pion. Kuda manuver ke E4, mengancam skak sebom. Benteng skak. Raja menghindar ke F6. Benteng H1. Kuda sekak. Raja menghindar. Benteng makan. Benteng makan. Raja E7. Benteng siksa pion, skak. Raja naik ke D6. Benteng ancam bocah ingusan. Benteng adu benteng. Benteng makan. Raja makan. Dan setelah benteng caplok bocah ingusan, putih akan unggul. Sayangnya, putih melakukan kesalahan dengan menempatkan benteng di F2. Hitam memanfaatkan kesalahan itu dengan menggeser benteng ke A5. Benteng E3, menteri D4, menekan benteng. Kuda gebuk benteng, menteri gebuk raja, skak. Raja lari ke A2, benteng cocol kuda, skak. Raja menghindar ke B3, menteri lari ke A1. Pion C3, menteri skak. Raja C4, pion ambil pion, open skak. Dan pada langkah ini, Vasilios Kotronias mengibarkan bendera kuning, dia sudah tak melihat peluang untuk memenangi permainan. Ini dia alasannya. Jika permainan dilanjutkan, Raja kabur ke D3, akan dikejar oleh menteri ke D1, skak. Raja makan anak, benteng skak. Raja B4, menteri mengejar. Raja turun ke A3, benteng memburu. Raja B3, menteri A4, skak. Raja C3, benteng mengikuti. Raja mundur ke D2, menteri mengejar. Raja E1, menteri terus memburu. Raja maju ke E2, benteng C2. Raja D3, menteri D1, skak. Benteng menutup, diakhiri dengan menteri cocol benteng, skakmat. Demikianlah akhir dari permainan yang sangat gokil ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, bye-bye.